2 miliar orang tinggal di daerah miskin yang dikontrol oleh AI untuk distribusi makanan dan keamanan. Kalian bakal nemuin pemukiman padat yang dikelola oleh robot, drone, dan sistem pemantauan non-stop. Gelap ya? Gua minta 3 AI untuk memprediksi kondisi dunia dari tahun 2026 sampai tahun 2030. Gua minta tiga-tiganya untuk deep research. Gua minta mereka untuk kasih tahu kalau dunia di masa depan bagus, ya bilang bagus. Tapi kalau misalnya jelek, ya udah kasih tahu aja datanya kalau emang jelek. Khusus video ini, gua sama sekali tidak bumbuin apapun. Beneran cuman prediksi AI doang. Tahun 2026 jadi titik awal banyak orang mulai sadar bahwa dunia kerja itu udah nggak kayak dulu lagi. Kalian bangun pagi, buka HP, scroll berita, dan yang muncul itu bukan lowongan kerja, tapi notifikasi PHK massal. Bukan karena perusahaan bangkrut, tapi karena mereka bilang AI bisa ngerjain lebih cepat, lebih murah, dan nggak pernah izin sakit. Yang awalnya bantu kerjaan, sekarang jadi pengganti kerjaan. Bahasa kerennya adalah efisiensi operasional lewat automasi. Dan buat yang kerja serabutan, atau narik ojol misalnya, platform akan semakin ketat dan potongan komisi akan naik. Ekonomi dunia katanya lagi tumbuh. Kata mereka GDP global makin gede. Tapi buat orang biasa yang kelihatan, ya justru harga cabai naik, tagihan listrik naik, tapi gajinya segitu-segitu aja. Di Amerika, Bank Sentral alias The Fed mulai nurunin suku bunga. Tujuannya biar ekonomi nggak resesi. Tapi realitanya, efeknya lambat nyampe ke bawah. Yang dapat manfaat siapa? Investor, pemilik aset, dan pebisnis teknologi. Yang di tengah dan bawah masih mikir besok mau makan apa. Yang punya duit mulai bangun bunker, beli tanah di Selandia Baru, atau investasi ke startup AI. Yang kelas menengah bawah mulai cari second job, belajar online, atau nyerah diam-diam. Orang-orang mulai nyadar ini bukan lagi masa transisi. Ini udah masuk ke krisis sistemik. Banyak yang ngarep bisa adaptasi, ada yang ikut kursus online, ada yang ikut bootcamp AI, belajar desain, data, sampai juga ngoding. Tapi kenyataannya apa? Cuma 15% dari yang ikut pelatihan berhasil dapat kerja baru. Sisanya semuanya mentok. Buat kalian yang masih kerja, kerjaan bakal makin banyak. Waktu istirahat makin dikit. Dan tekanan makin gede. Kenapa? Karena bos kalian sekarang pakai AI buat ngawasin produktivitas detik per detik. Dunia makin panas. Musim panas di Asia Selatan ini akan tembus 50 derajat. Banjir dan kekeringan bikin harga makanan naik. Bukan naik biasa, tapi naik sampai bikin banyak keluarga mulai motong jatah makan. Toko-toko kecil tutup satu persatu. Dan sewa rumah naik terus-menerus dikelola sama AI slumlord. Ini literally kata yang ditulis sama AI-nya. Ini adalah sistem properti otomatis yang ngejar untung, bukan empati. Di mana nantinya harga-harga rumah, harga-harga sewa, harga-harga kosan itu semuanya ditentukan oleh algoritma AI, bukan lagi oleh pemilik kosannya. Perusahaan-perusahaan raksasa teknologi, profit margin mereka pecah rekor bisa sampai 18%. Karena mereka udah nggak perlu banyak pegawai lagi. Cukup tim kecil yang didukung sama AI. Dan AI itu nggak pernah minta THR. Timur Tengah makin meletup. Dan negara-negara kaya mulai rebutan akses ke mineral langka. Kayak lithium, nikel, dan juga kobalt. Semua buat hidupin data center dan robot mereka. Kelas menengah ke bawah, ya udah nggak mikir sama sekali siapa presiden, siapa menteri. Yang penting sekarang adalah besok bisa bayar kontrakan atau enggak. Di tahun 2028, dunia makin kelihatan kayak dua planet yang berbeda. Di satu sisi, orang-orang yang sudah beradaptasi sama teknologi, yang punya akses ke laptop bagus, koneksi internet stabil, dan pendidikan, mereka hidup bareng dengan AI kayak partner. Mereka hidup lebih cepat, lebih efisien, dan lebih gampang. Yang kelas menengah makin kayak kejebak di sebuah spiral. Perusahaan makin rakus, AI sekarang bukan cuma bantu operasional, tapi udah mulai ngatur keputusan finansial perusahaan. Bahkan ngisi posisi direktur. Mereka sebutnya efisiensi. Tapi gimana buat buruh dan para karyawan? Itu artinya lebih banyak yang akan dikorbanin. Uni Eropa ngeluarin regulasi buat ngehambat penyalahgunaan AI. Tapi perusahaan-perusahaan gede langsung cari celah atau pindahin operasional ke negara yang lebih longgar aturannya. Dan di negara berkembang, banyak pemimpin malah senang punya alat kontrol baru. AI dipasang buat ngawasin demo, nyari penyusup, dan ngatur distribusi bansos. Bansos mana yang dikasih ke rakyat miskin, mana yang dibatalin, semuanya sekarang diputusin sama AI. Nggak bisa dibantah, ya. Kelas menengah ke bawah ini semakin nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan di radar kekuasaan. Yang mereka punya cuman sisa semangat buat bertahan. Di tahun 2029, banyak orang mulai ngerasa kayaknya dunia bukan buat mereka lagi. Kerjaan makin fleksibel, katanya. Tapi kenyataannya gimana? Makin nggak jelas. 30% dari mantan pegawai kantoran sekarang kerja freelance pakai alat bantu AI. Tapi alatnya nggak gratis. Dan sistemnya
kayak nyewa alat buat kerja sendiri. Model baru ini disebut sebagai Digital Serfdom. Biaya kesehatan akan naik dan semuanya akan berbasiskan langganan. Kalau nggak bayar, langsung dikunci. Bahkan pengobatan dasar dan pendidikan pun makin banyak yang dikelola lewat sistem berbayar. Kelas menengah udah kayak spesies langka di sini. Dan kelas bawah akan semakin membengkak. Bukan males, tapi emang sistemnya yang nggak kasih jalan sama sekali. Protes sosial mulai meledak di Eropa, Amerika Latin, bahkan beberapa di kota Asia. Orang-orang turun ke jalan bukan buat nuntut uang, tapi buat nuntut kejelasan hidup mereka akan seperti apa. Respon pemerintah seperti apa? Bukan diskusi. Mereka akan ngeluarin drone pengawas AI buat ngawasin massa. Sistem AI juga akan dipasang di pengadilan, di sistem penjara, bahkan di kantor pelayanan publik. Kalau wajah kalian terekam demo sebelumnya, bisa-bisa bantuan kalian akan dipotong atau di-cut secara otomatis. Perusahaan akan semakin besar, dan mereka udah nggak investasi lagi di properti. Mereka investasi di tambang litium, air bersih, dan AI pertahanan. Ini mungkin kalian boleh perhatiin ke depannya. Kalian mungkin berpikir, pasti di negara berkembang masih ada harapan kan? Ya, sayangnya sistem yang sama juga udah mulai dipasang di Jakarta, Manila, Nairobi, dan Rio. Akhirnya, tahun 2030 kita sampai juga. Tapi buat kebanyakan orang, mereka nggak bisa bilang selamat datang di masa depan. AI sekarang udah jadi pengambil keputusan, bukan cuman alat bantu. Di banyak perusahaan, AI sudah duduk sebagai anggota dewan direksi digital. Mereka punya akses ke data semua divisi, bisa nentuin strategi bisnis, bahkan bisa mutusin efisiensi, alias siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang dihapus dari sistem. Pemerintah-pemerintah dunia mulai terbiasa ngandelin AI buat mutusin siapa yang dapat bantuan, siapa yang lulus seleksi subsidi, dan siapa yang dianggap beresiko tinggi. Negara-negara kaya udah bikin sistem 2 lapis. Lapisan atas buat mereka yang punya AI pribadi, akses pendidikan biodigital, bahkan chip neural yang gantiin smartphone. Ya, chip yang ditanam di kepala kalian. Untuk lapisan bawah, 2 miliar orang tinggal di daerah miskin yang dikontrol oleh AI untuk distribusi makanan dan keamanan. Kota-kota jadi semacam benteng elit, aman, efisien, steril. Tapi di luar zona itu, kalian bakal nemuin pemukiman padat yang dikelola oleh robot, drone, dan sistem pemantauan non-stop. GDP dunia naik drastis sampai 150 triliun dolar. Tapi kayak biasa, yang pegang kendali cuman segelintir orang aja. 2030 bukan cuman soal teknologi. Ini tentang siapa yang dikasih tempat dan siapa yang dilupakan. Dan buat kalian yang sekarang ngerasa masih di tengah-tengah, garis itu makin tipis karena kecepatan sistem nggak nungguin siapapun. Yang kalian dengar itu semua, itu bukan opini gue. Itu semua AI. Bahkan gue baca teleprompter 100% tulisan AI. Jadi yang ngomong ke kalian, itu technically bukan gue sebenarnya. Gelap ya.